Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KBKS Kata Budaya Kata Siapa bersama Rempah Mendayung Semesta Mengarung Samudra. Rempah berkata bersama Dini, Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Abdul Fattah Mansur dari Laskar Rempah, Elisa dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Rafli Maulana dari Laskar Rempah Banten. Ini adalah episode kelima kolaborasi antara KBKS dan Rempah Kata Rempah ya. atau Rempah. Oke. Kali ini kita akan ngobrol tentang tempat paling hits di Surabaya pada abad ke-19. Betul. Kalian sekarang kalau ke tempat hits kemana tuh? Biasanya sih anak zaman sekarang ya, kopian dong. Kopi. Iya, kopi, snap foto, snapgram. Gitu. Ah. Makanya outfitnya outfit OOTD. Ini outfit mau ke kementerian, biar proposal diterima kan. Tapi sebenarnya kalau ngomongin outfit, sebenarnya outfit budaya pun kayak apa sih, kain diselempangin, kerok gitu, itu oke juga sih. Kalau sekarang lagi hits Lagi hits berkain ya. berkain gitu, nggak selamanya pakai jaket bomber gitu tuh nggak keren juga sih menurut saya ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu pernah nggak waktu lagi foto-foto tuh di tempat nongkrong, pernah nggak ditegur, maaf mas gitu, kayak mas jangan foto di sini mas gitu? Kalau untuk tempat-tempat foto sih pernah juga kayak gitu ya. Dia Pernah apa ya? jangan foto di situ. Misalnya kayak kita ganggu, lagi Mas, gitu. lagi ke museum gitu kan. Ada beberapa titik yang memang spot itu dilarang harus terkena kayak pancaran cahaya Kamera bright ya, gitu nggak boleh ya. Nggak boleh gitu. Kayak di galeri gitu Di ya. galeri-galeri gitu. Bukan kena pancaran cahaya kamera aja ya, kena pancaran Anda juga mungkin galerinya ntar ada sedikit kontaminasi. Iya. Auranya beda. Auranya beda gitu. Ya pada intinya kita nih lagi coba berbusana atau berpakaian yang kekinian, Ya, kekini betul. ya. Tapi Mencoba. sebenarnya kalau untuk ini ya, untuk outfit kalau menurutku juga harus sesuai dengan tempatnya sih. Oh, betul. Ya, kayak tempat ini kan kantor. Misalnya kan. Iya. Jadi kelihatan kayak wah gila nih Formal. anak ini banget kan, anak-anak apa sih? Anak-anak startup banget gitu kan. Jadi emang tempatnya harus pas gitu. Kayak misalnya outfit gini, ini pun juga menurutku bisa aja gitu kan. Kayak kakak juga. Kalau ini kan seragam kita. Oh iya, ya kan? sorry, Nggak mungkin sorry. nih kita nongkrong pakai seragam. Oh, iya. Kita biasa pakai jaket gitu kan. Iya kan Mbak Dini ya? Kadang-kadang pakai outer ya. Iya, bener. Biasanya emang kalau pakaian-pakaian kayak gini juga untuk foto-foto, apalagi foto-fotonya zaman sekarang itu Estetik. yang estetik, bukan estetik dong, tapi Apa? yang old masa lalu Klasik. gitu, Oh, klasik. oke. Benar-benar. Apalagi kalau yang mengandung unsur warisan budaya. Keren banget. Benar. Kayak di tempat-tempat tua gitu kan, Iya. di tempat-tempat bersejarah. Ini kan kemarin Laskar Rempah batch ke pertama ya. Pertama. Berarti rute Surabaya ke Makassar. Makassar. Apa Nah, namanya? waktu Lada ya? Lada. Lada, Batch batch Lada. Lada, betul. Boleh dong cerita sedikit kemarin waktu pelepasan kan berarti di Surabaya. Waktu di Surabaya itu ngapain aja? Mungkin dari Bang Rafli dulu. Nah, sebenarnya kalau pengalaman saya yang saya berangkat ke sana memang sangat menarik sekali ya. Di Surabaya itu kita bisa tahu ternyata di Surabaya itu ada pasar yang sangat legendaris sekali, yang memang di mana di situ mengalir deras keuangan bangsa kita, keuangan bangsa luar, orang-orang luar datang ke Surabaya, ternyata di situ banyak terjadi transaksi ya, yang memang ternyata dari India, dari Cina, dari Eropa datang ke Surabaya cuman pengen membeli suatu Apa tuh Rempah-rempah. transaksinya apa tuh? transaksi kebudayaan, kayak transaksi rempah-rempah, transaksi apapun itu ya, kayak misalnya pala, cengkeh, lada gitu loh. Dan di sana juga ya kita bisa melihat bagaimana terjadinya budaya-budaya itu bersatu. Ada yang dari suku-suku yang lain itu kok bisa bersatu gitu. Oke. Kok bisa tempat juga tertata ya. Pokoknya sangat menarik sekali lah di pasar Pabian ya tepatnya. Oh, pasar Pabean ya. Pasar Itu kalau nggak salah kan sejak zaman kolonial ya. Gitu ya. saya Bener, lihat. bener banget. Itu pasar Pabean itu kalau nggak salah itu sekitar, ntar dikoreksi mungkin bisa ya, sekitar tahun 1849. Jadi sebenarnya itu pasar Pabean kenapa ada? Karena ada nama jalur rempah itu di Kalimas. Itu Kalimas itu dia menghubungkan jalan laut
untuk masuk ke daerah Surabaya. Nah, salah satunya itu Pasar Pabean yang dianuin itu kan. Betul. Nama Pabean sendiri kan dari kata bea. Ah, Pabean. betul, Jadi betul. biasanya kalau di perdagangan zaman VOC, perdagangan rempah atau waktu zaman Belanda itu biasanya di jalur perdagangan itu ada kampung yang namanya Pabean. Jadi dia yang mengurusi kepabeanan gitu. Jadi asal usul kata nama Pasar Pabean itu juga dari situ juga. ya. Tapi emang untuk sekarang, maksudku karena itu kan warisan kolonial ya, sampai sekarang ada bangunan-bangunan dan apa yang dijual tuh masih sama gitu. Rempah-rempah. Rempah-rempah pun masih banyak dan banyak bangunan yang, nah itu balik ke tadi, Iya. itu cocok banget buat kita foto. Jadi Estetik, estetik sekali dan juga maksudku tempatnya juga masih kelihatan masih inilah masih sedikit renggang gitu di beberapa titik gitu. Maksudku kelihatan banget kalau orang-orang yang suka zaman old ya, itu pasti suka banget foto-foto di situ gitu. Dan juga masyarakatnya aware ya, tidak ada yang jangan foto-foto di situ ya gitu. Ya. Justru masyarakat Oh, sekitar gitu. tuh kayak ya ini loh Surabaya, ini loh Pasar Pabean, silakan loh bagi Mereka teman-teman yang mau datang ke bangga sini ya. bangga dengan tempatnya gitu. Meskipun kita tahu ya sekarang ada perubahan penjualan yang tadinya dari rempah kemudian sekarang ke ikan gitu. Iya. Tapi kita harus tahu bahwa ternyata dulu rempah itu harganya sangat tinggi sekali. Bahkan kekayaan kita bisa menghidupi atau bisa membuat suatu negara Belanda itu bisa menjadi negara yang sekarang wah dikatakan maju ya. Bersih, maju itu karena memang bagian daripada transaksi perusahaan yang dibuat oleh Belanda untuk memonopoli rempah-rempah yang ada di Indonesia, terutama di Surabaya itu gitu. Di Pasar Pabean itu Di ya. Pasar Pabean. Pasar Pabean tuh sebenarnya letaknya dia di belakang pelabuhan Kalimas. Jadi masih ada dulu kan zaman dulu tuh ada namanya tempat Syah Bandar, kantor administrasi itu kan. Nah, itu sampai sekarang masih ada. Kerennya. Jadi Dari strategis ya. Strategis Di banget. belakangnya ada pelabuhan, Mm-mm. pasarnya tempat transaksi ya. Iya, pasarnya tempat transaksi. Kalau dia dari jam 12 sampai tengah malam itu jualan ikan. Tapi di belakangnya masih banyak yang jual rempah-rempah. Yang suka ikan jangan lupa tuh yang di Surabaya ke Pabean ya. Baik, betul. Terus teman-teman waktu di pasar tuh ngapain aja? Apakah mengeksplor lingkungannya atau ngobrol sama penjual di pasar atau cuman foto-foto aja? Semuanya sih. semuanya. Paket lengkap kita. Paket Iya, paket lengkap all in kan. Karena kita kan Mumpung ya. dari beberapa daerah di seluruh Indonesia yang kita datang ke suatu daerah yang baru, yang kita lihat tempat baru, pasti harus memanfaatkan momen. Jadi nggak mungkin kita foto doang, harus kita gali. Jadi kita ngobrol sama apa namanya, sama warga sekitar, penjual rempah-rempah, dan ternyata kopi kapal api yang sering kita minum itu cikal bakal dari sana. Oh iya. Ya Iya. betul. Ternyata di situ ada rumah atau rumah produksi pertama di situ. Ya. Kecil nggak terlalu besar, tapi kita tahu lah sekarang bagaimana pabrik kapal api itu sangat luar biasa. Sangat luar kopinya, dan biasa. bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan harganya yang ekonomis. Ternyata itu bisa mendunia bahkan gitu saat ini. Dan sekarang itu kemarin udah jadi museum kecil-kecilan sih, tapi ya oke lah, maksudnya inisiatifnya bagus. Kemarin mau masuk sama orangnya lagi ke Cina. Kuncinya dibawa ke Cina. Itu kita Jadi pusing sayang juga. ya, nggak bisa Iya, masuk. Jadi sayang. cuma foto-foto aja di luarnya ya. Foto-foto aja. Ada Jadi- rencana mau foto prewed di sana? Wah. Nunggu outfit yang Bisa oke lah ya. Nunggu Outfit yang diundang oke. podcast berapa kali dulu kali ya. Biar bisa punya ongkos ke sana. Tapi ngomong selain tempatnya estetik gitu kan, kira-kira dari teman-teman Laskar Rempah tuh apa sih yang berkesan dari segi historisnya atau nilai pentingnya yang teman-teman bisa lihat selama kunjungan di sana? Jadi karena ini ya, karena dulu itu pelabuhan, jadi orang keluar masuk, budaya itu saling tukar segala macam, jadi masyarakatnya jadi terbuka. Nah, contoh keterbukaannya adalah ketika kita ke sana, kita foto-foto, mereka tuh nggak risih, jadi santai. Ya itu maksudku budaya yang masih ada sampai sekarang, keterbukaan mereka gitu dengan orang baru, malah ditanya, Mas dari mana gitu kan. Makanya kadang-kadang kan di beberapa titik itu tempatnya sempit. Jangankan mobil, jangankan kontainer, mobil aja nggak bisa masuk gitu. Jadi kayak gang gitu ya? Gang banget gitu. Jadi kayak maksudnya dengan tempat sempit, biasanya kalau misalnya kita ke Jawa, ke Jogja, kita tempat sempit aja kan pasti kita naik motor suruh turun kan. Mas matiin motornya gitu. Tapi kalau di Surabaya kemarin tempat ada di beberapa jalan yang sempit banget, kita foto-foto, kita berisik nggak apa-apa. Nah maksudku itu bentuk keterbukaan budaya yang dulu gara-gara udah sering nerima
tamu tamu dari- bangsa dari negara jadi terbuka Sudah gitu. terbiasa Sampai, juga ya. Itu sih maksud keterbukaannya hebat banget. Tadi kan ini ya ada wawancara sedikit sama masyarakat sana. Yang ditanya apa sih di sana itu? Mungkin lebih ke ini ya. Sampai sekarang penjualannya masih ini nggak sih? Masih tetap sama nggak sih gitu? Oh, terutama di rempah-rempah. Iya, karena kan pasar Pabean mau nggak mau itu jelas ini ya. Maksudku jelas terkenal gara-gara rempah-rempah, jual rempah-rempahnya kan. Nah, rata-rata ya mereka bilang ternyata Surabaya itu bukan menjadi tempat yang apa ya, mereka penghasil produksi, tapi jatuhnya sebagai pengepul dari semua daerah gitu. Saya juga punya kakek di Alor, itu beliau punya kemiri, kacang kenari, terus apa lagi tuh saya lupa. Jadi ditaruh di Pabean. Oh, jadi dia jadi bisnis distrik ya kalau Iya, ibaratnya bisa. ya. Zaman dulu ya. Distriknya. Sampai sekarang malah. Bahkan sampai sekarang juga kan. bahkan sampai sekarang gitu. Jadi wah, menurutku sejarahnya dapet, terus juga nilai budayanya dapet, semuanya dapet lah. Estetiknya apalagi zaman sekarang, ya kan? Kota tua dulu sempat sepi gara-gara ada yang ngangkat lagi tentang zaman dulu, jadi rame lagi sekarang Betul. kota tua. Iya. Gitu sih. Jujur, tapi kalau misalnya ngomongin tentang Surabaya, aku jarang loh dengar kata-kata tentang ada yang mention tentang pasar Pabean. Banyaknya kan ketunjungan yuk gitu kan kalau ke Surabaya. Oh. Jadi ini kan cocok Ya. banget nih kita ngasih tahu ke teman-teman semua kalau misalnya di Surabaya itu kita bisa loh mendatangi tempat yang estetik Benar. dan bisa belajar tentang sejarah Sejarah, bangsa Indonesia juga nih pasar Kalian Pabean. jangan ketunjungan saja. Kunjungi estetik kolonial di Di asal mulanya di pasar Pabean. Pabean. Jadi sebenarnya bukan pasar Pabean doang kan, tadi aku bilang ada Pelabuhan Kalimas. Betul. Dan sekarang Pelabuhan Kalimas itu pas kita kemarin itu dijadikan tempat salah satu destinasi wisata. Wisata apa tuh? Wisata air gitu. ya, Oh, kayak kita main bebek-bebekan. gitu. Asik. Iya asik lumayan. Terus di satu spot ada kayak apa sih namanya, main musik segala macam gitu sih. Tapi, Jadi emang berkembang lah. kalau misalnya di Kota Tua itu kan banyak banget tuh turis-turis. Sedangkan kalau di Pasar Pabean kan dia kawasannya tuh kan kawasan apa namanya, kompleks permukiman orang Cina ya zaman dulu ya. Jadi rumah-rumahnya rumah-rumah Chinese gitu kan. Dan yang jadi apa namanya atraksi utama kan apa ya, pusatnya kan di Pasar Pabean itu. Iya, Nah, pusat. mau gimana sih apa namanya kondisi di sana gitu? Apakah banyak warganya atau lebih banyak turisnya gitu selama teman-teman waktu ke sana kemarin? Kalau saya yang lihat di sana pada saat saya ke sana, ternyata yang tadi Mbak katakan bahwa di Pasar Pabean itu apakah banyak turis atau enggak? Kalau fakta di lapangannya saya memang masih banyak warga lokal, yang terutama pedagang-pedagang yang berinteraksi dengan pedagang lokal dan orang-orang pribumi untuk menjual belikan itu. Tetapi ternyata di balik itu semua ada transaksi yang besar. Yang tadi Iya. bilang pengepul itu datang tadi ada dari lada, cengkeh, kayu manis, terus pala. Ternyata ada di situ dan untuk diperjualkan, bahkan ikan asin juga, ikan-ikan besar ya. Ikan asin itu di apa ya? Di ekspor keluar gitu. Pokoknya keren lah pokoknya. Jadi di sana masih lebih dominan, lebih dominan. kegiatan masyarakat lokal Masyarakat ya. lokal. Jadi yang foto-foto juga beberapa aja. Jadi benar maksudku gara-gara orang-orang tahu Pasar Pabean itu sebagai distrik kayak rempah-rempah, karena orang banyak yang beli sesuatu di situ. Jadi sekarang seiring berjalan waktu bukan jualan rempah doang, yang tadi dibilang ada ikan. Jadi nilai jualnya juga lumayan, pasarnya pun juga ada gitu. Jadi orang juga banyak lah yang beli di sana gitu segala macam. Dan itu sampai hari ini ya, sampai sekarang ya, jadi pusat bisnisnya gitu masih di Pabean. Iya. Dan Karena pernah beberapa baca gudang. itu sempat pernah jadi pasar terbesar di Surabaya ya, Pasar Pabean itu ya. Nah, ya. Jadi emang maksudnya ada beberapa pasar besar di Surabaya, salah satunya Pabean. Jadi uniknya pasar-pasar besar ini sebenarnya punya sejarah di mana mereka itu menjadikan pasar besar karena dilewati dari jalur rempah, dari Kalimas itu, Sungai Kalimas itu. Nah, pasar-pasar besar di Surabaya itu ada Pasar Wonokromo, itu di samping Sungai Kalimas juga. Terus Pabean, sampingnya Sungai Kalimas juga. Terus ada Keputran dan lain-lainnya. Itu pasar besar semua. Jadi rata-rata pasar-pasar besar yang ada di Surabaya itu
itu melintasi atau bekas dari apa namanya, bekas dari jalur rempah yang dulu pernah ada. Berarti memang apa namanya, kita nggak boleh lupa nih peran sungai itu zaman dulu tuh Betul. besar banget. Betul. Sebagai alur transportasi tentunya ya. Nah ini kan tadi sudah cerita nih pengalaman-pengalaman ya di Pasar Pabean ngapain aja, kemudian mau tahu dong pelajaran apa sih yang waktu itu seharian ada di sana? Kita seharian Berarti ada pelajaran yang bisa dipetik dari eksplorasi di Pasar Pabean itu gitu. seharian dulu dia rada hitaman, sekarang udah putihan lagi. Gak habis dari Pabean itu seharian di Surabaya. Ikut jualan ya Mas ya? Ya bisa jadi. Ya udah. Jadi bahan inspirasi. Oh ternyata kayaknya penting nih karena kita sudah ke Pasar Pabean, saya bisa petik sesuatu nih. Ternyata rempah-rempah yang dulu itu sangat berharga, sampai sekarang juga rempah itu masih berharga. Apalagi kalau kita sudah bisa belajar ekspor kan. Tentunya ekspor-ekspor sekarang kalau kita bisa lihat itu dikuasai oleh beberapa orang anak muda tentunya Benar. yang coba memberikan masukan-masukan kepada masyarakat lokal untuk ayo kita belajar ekspor. Ternyata yang bisa diekspor itu banyak. Rempah-rempah yang ada di Pabean itu loh, jamu-jamu yang dulu memang kita tahu lah masyarakat dulu kan sebelum adanya farmasi itu membuat obat untuk kayak misal kesehatan badan, kesehatan tubuh, terus kalau masuk angin, flu, terus kemudian untuk obat dewasa itu ternyata dari rempah-rempah yang ada di Pabean itu. Tapi sekarang karena memang udah ada ilmu farmasi sehingga masyarakat sekitar juga memang ada sedikit merubah tatanan gitu yang tadinya jualan rempah terus ada sedikit pergeseran ke yang lebih menguntungkan. Nah, di sini kita penting nih untuk sebagai Laskar Rempah, terutama masyarakat Indonesia, kembali lagi mengingatkan bahwa rempah-rempah juga masih nilainya sangat tinggi kalau kita ekspor keluar gitu. Gitu sih kalau aku sih bisa belajar dan petik dari situ. Aku pengen belajar ilmu ekspor dan lebih mengembangkan bagaimana caranya untuk mengajarkan kepada masyarakat dan bagaimana kepada pemuda untuk sama-sama, yuk ternyata kita punya rempah-rempah loh yang masih bisa bermanfaat, yang sangat luar biasa harganya gitu kalau kita ekspor gitu. Oke. Kalau Fatah sendiri gimana? Kalau dari saya banget nih. Iya, Nanya jujur. ya? Jujur. Oke. Kalau dari saya sih sebenarnya gini, yang dipetik dari perjalanan jalur rempah adalah kita tuh harus sadar kalau negara kita tuh kaya banget. Jadi salah satu yang menjadi kita nggak kaya adalah kita kurang percaya diri dan kurang berani. Kayak misalnya ekspor tadi yang dibilang, ekspor itu sebenarnya ya kalau kita belajar ya gampang. Apapun yang semuanya kita belajar dan mau itu pun gampang gitu. Jadi kalau menurut saya kita harus sadar kalau negara kita ini kaya bukan karena kaya kaya alamnya doang, tapi kaya budaya dan kaya rempah-rempah, dan itu menjadi nilai jual buat kita untuk kita manfaatkan sebagai pendukung ekonomi kita ke depan sih gitu. Bagus amat teman saya sekarang. Jadi dari segi Ngapal ekonomi, bisnis, entrepreneur. Terus nanti hulunya itu emang dari sejarah Indonesia sendiri ya yang memang udah kaya dari dulunya gitu kan. Kalau gitu mungkin kita balik tanya deh. Kayaknya dari tadi Laskar Rempah terus yang ditanya nih. Akhirnya Akhirnya ditanya. Maksud saya kan kalau eksistensi Pasar Pabean ini kan lumayan naik ya. Maksudnya eksis banget gitu kan. Peran dari Direktorat Kebudayaan ini untuk menjaga, ini kan udah masuk cagar budaya ya. Udah masuk belum? BTW? Iya, jadi belum, kebetulan kemarin aku tanya dari perwakilan dinas kota Surabaya kalau ternyata Pasar Pabean ini belum ditetapkan jadi cagar budaya gitu. Cuman dari pemerintah daerah sendiri sudah melakukan langkah-langkah kayak revitalisasi, kayak ada rencana revitalisasi dan bagaimana mereka melihat pasar itu sebagai objek diduga cagar budaya. Jadi treatmentnya sama dengan cagar budaya gitu. Cuman memang belum ditetapkan. Ya. Oh jadi saya salah dapat informasi itu ya. Mungkin Tapi- nanti dikoreksi. Tapi ya. tetap mesti dijaga, dilestarikan karena bagaimanapun itu kan tetap mengandung nilai-nilai sejarah ya. Betul, Karena Pasar Pabean itu tadi dibangun tahun berapa? 1800-an ya. Iya, 1800-an gitu. Ya. Mungkin dengan nanti siapa tahu ada dari perwakilan pemerintah Kota Surabaya atau Betul. Jawa Timur sendiri nanti yang Tergerak. nonton ya kan, terus tergerak untuk ayo kita tetapkan nih, penting banget nih. Betul. Mengumpulkan data-datanya, kemudian apalagi ya kalau alurnya itu ya untuk penetapannya ya. Nanti ada penetapannya kan dia nanti ada dikaji oleh Tim ahli cagar budaya. baru ditetapkan sebagai cagar budaya. Kira-kira untuk jaga dari ini kan maksudnya warisan kebudayaan lah ya. Ada pelabuhan, ada pasar, ada sungai segala macam.
Gimana sih dari Direktorat Perlindungan ini cara menjaganya gitu? Apa langkah-langkahnya lah? Gitu. Kalau dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan, kami menjaganya dengan menetapkan sebagai cagar budaya. Jadi kita membuat sebuah legal framework untuk menjaga eksistensi cagar budaya itu. Terus nanti siapa yang melestarikan, siapa yang memanfaatkan, ya masyarakat, terus orang-orang yang ada di sana gitu. Jadi sifatnya bukan cuman dari pemerintah doang nih, tapi semua jajaran dari masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat itu harus bersinergi juga dalam menjaga cagar budaya gitu. Jadi saya baru tahu juga nih sebenarnya kalau berarti yang nentuin cagar budaya dari ini ya? Daerah dan juga dari pusat. Setelah diajukan kali ya? Dari daerah. Jadi penetapan cagar budaya itu dari daerah gitu. Nanti kalau di pusat kita memeringkatkan sebagai cagar budaya nasional. Memeringkatkan. Ya. Jadi ditetapkan dulu oleh pemerintah daerah setempat gitu ya, Syah. Nah, kemudian terus dilestarikan dan nanti kita yang di pusat itu pemeringkatannya gitu. Betul. Dan lagi-lagi dia adalah tugas dari tim ahli cagar budaya gitu untuk mengkaji lebih lanjut. Nah, saya pengen bertanya, ini kira-kira kan sebagian dari kita ya masyarakat ya, terutama anak muda nih kayaknya untuk ngebahas budaya itu sangat asing gitu, kayak males gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih tips and tricks gitu untuk mengajak anak muda dan masyarakat sekitar untuk kembali melindungi atau setidaknya ini loh cagar budaya, ini loh warisan budaya, harus kita lindungin, harus kita ini. Apa tuh kira-kira, Mbak? Kalau dari menurutku ya, kalau sekarang ini ada tren yang menarik nih dari teman-teman, dari anak-anak muda yang sekarang dengan menggunakan sosial media, Instagram, apalagi kayak YouTube, vlog gitu kan, mereka menunjukkan tempat-tempat yang kalau sekarang katanya estetik gitu kan, old gitu kan. Nah, itu salah satu cara untuk menyebarkan awareness juga, apa sih pentingnya cagar budaya gitu. Kalau sekarang sih lebih mudah karena ada bantuan dengan sosial media gitu. Termasuk yang kita lakukan sekarang ini. Betul. Kita obrolin satu objek yang mengandung nilai sejarah, kemudian cagar budaya seperti itu. Secara langsung atau tidak langsung kita mempublish gitu. Apalagi kan kalau cagar budaya, kalau bahasa Inggrisnya kan heritage tuh. Jadi aspek utamanya itu harus bisa di-inherit atau diturunkan secara turun-temurun gitu. Jadi pengetahuan tentang cagar budaya itu harus dipahami biar bisa diturunkan ke generasi-generasi berikutnya gitu. Kayaknya saya sedikit menyinggung ya. Kalau seandainya itu Citayam Fashion Week itu bisa dikolaborasikan dengan budaya dan rempah, keren gak sih kalau seandainya kan tempatnya Citayam, tidak ada kalau saat ini, kalau pandanganku belum ada nilai historis nih. Tapi kalau misalnya historisnya di tempat pabean atau di tempat-tempat budaya yang lain, bisa nggak sih kira-kira tuh dari kementerian gitu, dari mbak gitu. Tapi kalau pandanganku pribadi kayaknya nggak apple to apple ya. Bisa kan ada sisi ekonomi loh. Secara konteksnya kurang. gitu. Jadi kita nggak bisa kayak bikin template nih. Oh di sini tuh wah berhasil banget nih kayak di Citayam. Oh kita bawa ke pabean yuk, wah gitu. Itu mungkin akan kurang berhasil ketika kita cuma copy paste. Apple to apple, iya, jadi emang harusnya kita menggali tuh di sana potensinya apa gitu. Misalkan di sana kota tua atau pasar tempat transaksi gitu. Kita mungkin bisa menggali ide-idenya dari sana gitu. Enggak cuma di sana idenya bagus fashion week gitu, terus kita masukin ke pabean gitu kan, nggak bisa mungkin semuanya nggak akan sustainable gitu, nggak akan berkelanjutan gitu. Jadi nggak bisa semuanya disamain ya, trennya nggak bisa ya. Betul. Misalnya nih kamu pakai anting pala terus ke masjid gitu kan. Kita kan nggak tahu maksudnya mau udah rempah fashion gitu kan, terus ke masjid nggak bisa juga coy. Iya, jadi kayak ini harus sesuai dengan konteks dan nih ngomong-ngomong ngomong-ngomong cagar budaya nih. Gimana sih menurut kakak-kakak semua nih upaya untuk kita atau menyadarkan teman-teman untuk melestarikan itu bagaimana gitu? Kalau ini pribadi ya, Ya. Kalau saya pribadi itu
ada itu istilah tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Maka kita kenalkan dulu gitu cagar budaya ini itu melalui apa itu tadi media sosial, melalui platform yang ada gitu. Kemudian YouTube, kemudian semua platform yang ada lah itu kita manfaatkan untuk penyebarluasan informasi tentang cagar budaya, tentang warisan budaya ya. Gitu. Nah nanti kalau setelah yang kita sasar ini sudah kenal, maka mereka akan menggali lebih jauh apa sih ini gitu. Nah kalau setelah begitu kan mereka akan peduli gitu. Rasa pedulinya itu akan tumbuh gitu. Nah setelah rasa pedulinya akan tumbuh, dia akan mengajak yang lainnya, ayo kita lestarikan warisan budaya. Karena apa? Karena ini akan terus berlanjut gitu. Nilai sejarahnya, kemudian nilai pendidikannya, nilai budayanya itu kan secara turun temurun harus tetap ada, harus berlanjut gitu. Benar sih kata Mbak Dini. Sebenarnya kalau sekarang sih mudah banget mengajak teman-teman gitu. Misalnya semudah kalau kita upload nih misalnya foto misalnya di Pasar Pabean tuh. Terus pasti orang tanya, itu di mana gitu kan. Terus nanti akhirnya kita mengajak satu orang nanti mengajak yang lain. Jadi ada efek domino yang terus berlanjut ketika kita udah mulai dari aksi yang paling kecil misalnya gitu. Makanya harus dikenalin dulu juga ya. Apalagi kalau sampai viral kan. Iya. Itu gimana caranya supaya kita bisa viral, viralkan Pasar Pabean kan penting banget kan. Tentunya baik dari TikTok, Instagram sampai viewersnya sampai ribuan bahkan ratusan ribu kan. Sampai nanti di komentar-komentarnya bertanya ini di mana ya gitu. Jadi emang harus kenal dulu dan Direktorat Pelindungan Budaya punya platformnya ya untuk pengenalannya. Ditonton semuanya. Jadi yang bilang nanya mana cagar budaya, ditonton, dilihat semuanya ya. Iya. Terus mau ini dong kasih tahu dong ke teman-teman yang menonton nih, kira-kira kenapa sih harus ke Pasar Pabean gitu. Terus kalau misalnya ada foto bisa ditonton dilihat di mana foto-foto dari Laskar Rempah yang selama di sana biar mereka bisa tahu nih wah gimana sih asiknya di sana gitu. Kemarin kan kita ke Surabaya dan Makassar. Jadi sebenarnya Surabaya itu yang orang-orang tahu kan, sorry ya, kotanya panas banget. Iya. Tapi emang bener sih. Tapi di samping itu, maksud saya banyak peninggalan sejarah dan Surabaya itu kota yang besar loh. Kota besar loh. Saya tinggal dari Lampung, gedung tertinggi cuma satu dan masih on progress juga. Di Surabaya itu banyak sekali gitu. Jadi maksudku tempat-tempat Surabaya itu bukan tempat sejarah doang, tapi tempat perkembangan zaman gitu. Yang cocok dijadikan patokan kita untuk berkembang juga. Gitu sih. Ya, kalau dari sisi historis saya pernah nonton film, yaitu filmnya Guru Bapak Bangsa itu. Itu Mas Cokro-Pinata ya. Ternyata di dalam filmnya itu ada dia sebutan hijrah ya. Ternyata hijrahnya itu ke kota Surabaya. Saya pikir kota Surabaya kenapa sih? Apa sih harus dibisain? Ternyata benar kata Patah tadi bahwa kota Surabaya itu adalah kota besar yang mengandung banyak gedung-gedung. Tetapi di balik yang bukan hanya gedung-gedungnya, tetapi perkembangan zaman, sejarah ya. Tentunya sejarah bangsa-bangsa luar itu datang ke Indonesia itu artinya menunjukkan bahwa sumber daya alam kita sangat melimpah dan mutu daripada sumber daya alam kita itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang Eropa gitu, oleh orang-orang Timur, orang-orang Barat gitu. Sehingga banyak kegunaan dan kita sepatutnya nih kalau teman-teman pengen tahu ya, teman-teman bisa nanti lihat Instagram saya Rafli Maulana 63. Itu ada foto-foto, ada video tentang Pasar Pabean bagaimana estetiknya gedung ya tentunya ya. Ada tempat Cah Bandar yang ternyata bangunan-bangunan cagar budaya itu kalau dikatakan itu sangat kokoh ya dibanding bangunan saat ini yang dibuat ya. Ternyata zaman dulu yang kalau kita tahu ya, pertama teknologi kurang. Sumber kurang. Kita kalau pengen apa-apa harus baca buku dulu. Kalau sekarang kan kalau pengen apa-apa kita bisa lihat YouTube, bisa lihat Google gitu. Tapi zaman dulu mereka tuh sampai memungkinkan bagaimana bangunan itu supaya kokoh, bagaimana kanal-kanal itu supaya tidak banjir, bagaimana misalnya ditata lah gitu. Antara yang basah yang kering gitu. Jadi kenapa harus ke Surabaya? Karena di balik modernitas Surabaya sekarang yang di mana mall terus gedung-gedung tinggi, tapi di balik itu tuh ada cerita tentang keberadaan Surabaya itu di Pasar jalur Pabean. rempah tuh ya, terutama terlihat di Pasar Pabean Dan itu bukan jalur rempah dan kolonial doang ya. Itu tadi sempat disinggung, itu ada kosannya Hos Cokro-Minoto yang dulu tempat Soekarno, Kartosuwiryo sama Musso itu tinggal.
Wah, itu ada kosannya dan itu sekarang udah dijadikan museum. Dan ada lagi Hotel Yamato ya. Iya. Nah, tempat apa? Perobekan bendera ya. Jadi emang banyak banget. Langsung deh bener ke Surabaya. Terutama ke pasar Pabean lah kalau teman-teman pengen lihat transaksi jumlahnya, rempah-rempah, jamu-jamu. Kalau kalian ngeliat jamu-jamu di tukang jamu tuh, ternyata di situ di pasar Pabean itu banyak loh sumber-sumber bahan-bahan jamu itu ternyata ada di situ. Kayu Sama ikan manis, ya. Tentunya gitu lah. Itu ya kalau kita lapar tuh, kadang-kadang ngomongin Jadi lapar kan ngelihat ikan. jamu bukan di ini doang ya, tukang jamu yang di sini. Iya. Di sana ada ya. Dan ternyata. kalau mau ngelihat ngepoin lagi yang tentang kolonial sejarah, bisa lihat mungkin di akun Jalur Rempah sih. Banyak ya di situ ya. Banyak ya. banget itu. Ada foto dia juga, yang video juga banyak dah pokoknya. Pokoknya asik lah kan teman-teman yang sampai lupa kita Harus tuh tadi lihat ya. harus buka Instagram, Biar viral ya Mas. cari itu Jalur Rempah dan Rapli Maulana 63. Tentunya itu udah pasti Gak apa-apa kan. kan ini menyebarkan awareness Iya, ya. ini ya. Betul. Oke, Kayaknya kita masih sampai besok. Enggak. masih sampai jam 3. Mau dong quotes kebudayaan buat teman-teman di Sebagai seluruh Indonesia. Quotes dari Laskar Rempah. Mau siapa dulu nih? Bang Patah dulu lah, Waduh, kayaknya jago ini kira- dari tata bahasa. Kira bagusan gini. Budaya itu quotes ya. Ini menurut saya quotes. Budaya itu jangan dijadikan sebagai hal yang terbelakang. Tapi budaya itu merupakan hal terdepan untuk kita bisa menjadi makhluk yang lebih berkembang lagi. Gitu sih. Kalau dariku ada sedikit quote bahwa untuk menyatukan bangsa ternyata dulu ada peran Budi Utomo organisasinya, ternyata dia ada 3 peran untuk bisa menyatukan bangsa. Pertama adalah cerdaskan dulu pendidikannya, kedua adalah politiknya disadarkan, ketiga adalah dengan budaya Indonesia bersatu. Bahasanya coba dulu bayangin. Kalau seandainya tidak ada budaya, mungkin dulu para founding father kita kebingungan gimana buat nyatukan. Ternyata setiap daerah punya budaya. Itulah yang dibanggakan dan diagung-agungkan oleh para founding father kita. Sehingga pada saat itu Indonesia bisa merdeka ya dengan persatuan budaya itu. Mungkin terakhir kita juga mau minta quotes budaya nih Iya dari nih. kakak-kakak. Dari- Mungkin Ayo, dari- Nisa. Nanti aku di closing aja. Apa ya? Mungkin quotes budaya buat teman-teman anak muda kayak apa ya? Budaya jangan malu dengan untuk belajar budaya dan sejarah, karena dengan itu kita bisa belajar untuk menjadi bangsa yang lebih besar. Tuh, mantap. Oke, tepuk tangan dulu dong buat 3 teman-teman Mbak tadi. Dini belum. Aku juga ya. Oh. Aku di closing aja deh. Boleh pakai pantun ya? Boleh. Boleh. Cakep-cakepnya boleh ya? Boleh. Cakep-cakep. Kita Boleh. cakep-cakep. Oke. Tas rajut Papua namanya Noken. Cakep. Warisan budaya tak benda dari timur Indonesia. Sahabat budaya, yuk biar makin keren. Cakep. Terus lestarikan warisan budaya Indonesia. Yeay. Semuanya jangan lupa mungkin nanti Bisa bisa follow kita di Laskar Rempah Indonesia, Laskar Rempah RI dan Jalur Rempah RI. Terus ikutin podcast kita ya. Mungkin di KBKS bersama Kata Rempah, Kata Budaya, Kata Siapa. Iya, Nanti bisa ditonton di YouTube dan TikTok Perlindungan Kebudayaan, betul ya? Iya. Terus di Spotify. Spotify juga bisa. Spotify. Terus ada Instagram, Twitter, Facebooknya Perlindungan Lindungi Lindungi Budaya. Oh, Dan tentunya nanti ke depannya bakal ada sumber-sumber yang sangat luar biasa dan akan menceritakan berbagai tempat cagar budaya, dan ternyata sumber daya alam kita sangat melimpah di beberapa tempat. Pokoknya teman-teman terus ikuti podcast kita ini. Jadi bisa didengar di Spotify, Anchor, Google Podcast, Radio Publik, Amazon Music, dan YouTube. Oke, Selalu semuanya. ikuti episode-episode selanjutnya karena episode-episode selanjutnya akan lebih menarik dan kita akan mengulik lagi warisan budaya dari teman-teman tim Laskar Rempah. Oke, karena itu kita udah lumayan lama ya di sini ya.
kita Pamit undur pamit undur diri. undur diri. Saya rada grogi sih sedikit. tapi Pasti ya nggak grogi apa-apa dong. lah ya. Siapa sih yang nggak grogi kalau didampingi sama orang kementerian? Kan? Kita masih mahasiswa, Mbak. Enggak. Daripada makin panjang Kita mungkin kita akhirkan cukup dari kata podcast, kata budaya, kata siapa Siapa. bersama kata rempah. See you dari kita. Dadah.